Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Selasa 26 April 2022. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kami memohon Roh Kudus melembutkan setiap kami, agar kami boleh menerima, memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya firman yang disampaikan boleh menguatkan setiap kami, membangunkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yudas pasal 1, ayat 17 sampai 21. Yudas pasal 1, ayat 17 sampai 21. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah tema yaitu walaupun diejek, janganlah iman kita menjadi lembek. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan bullying akhir-akhir ini menjadi marak. Kita bisa menjumpai di berbagai ranah kehidupan, di sekolah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan mungkin harus jujur diakui juga terjadi di keluarga-keluarga. Kita bisa menjumpai apa itu yang namanya bullying. Di sekolah, Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak yang lugu, anak-anak yang culun, anak-anak yang kurang pandai bersosialisasi, anak-anak yang mungkin memiliki kelainan fisik tertentu, seringkali menjadi bahan ejekan. Seringkali mereka mendapatkan perlakuan bully oleh rekan-rekan mereka. Siapa mereka? Teman-teman mereka yang melakukan bullying, ejekan, bahkan persekusi itu. Mereka itu adalah anak-anak yang memiliki gambar diri yang tidak utuh. Mereka anak-anak yang bermasalah, yang mungkin juga dididik kurang kasih sayang. Teman-temannya yang suka mengejek dan membuli itu adalah anak-anak yang haus akan pengakuan diri. Mereka yang mungkin juga dibesarkan dengan situasi yang penuh dengan kemanjaan terhadap mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu dianggap mereka menjadi tindakan yang benar. Karena itu, sekolah yang minim pengawasan kepada anak-anak menjadi lahan yang subur untuk terjadinya kasus bullying ini. Dan setiap tahun kita menerima laporan, bahkan berita-berita tentang anak-anak yang mendapatkan perlakuan bullying ini secara mengenaskan. Dan naasnya Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang mengalami ejekan, bullying, bahkan persekusi itu, apa yang mereka terima pada masa kecilnya itu bisa terbawa hingga mereka menjadi dewasa. Dan rasanya perlu ada sebuah pembelajaran kepada para orang tua dan juga perhatian khusus bagi para guru agar anak-anak pun termasuk kita orang tua, para pemuda dan remaja menghindari tindakan yang disebut bullying ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai murid-murid Kristus yang juga belajar di sekolah kehidupan, terkadang kita pun mengalami bullying. Terkadang kita juga diejek oleh karena iman kita kepada Kristus. Saya masih ingat dulu waktu hidup di desa, ya, orang-orang yang mungkin sukar mengatakan Kristen, mereka mengatakan Kristen. Ya, saya masih ingat ketika ada pertemuan dengan rekan-rekan yang lebih senior, mereka mengejek saya, mengatakan, kamu wong Kristen, nanti kalau mati kamu akan dipenteng, kamu akan disalib seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara, pemahaman yang kurang tepat dan kurang benar terhadap kekristenan juga menyebabkan orang-orang tertentu melakukan ejekan-ejekan itu. Tetapi sebagai pengikut Kristus,
tentu kita tidak boleh menjadi lemah. Iman kita tidak boleh menjadi lembek sekalipun kita diejek. Hari ini Yudas, seorang hamba Kristus, dia bukan Yudas Iskariot, tetapi dia adalah Yudas, saudara tiri Tuhan Yesus. Sama-sama lahir dari rahim Maria, tetapi dia lahir dari benih Yusuf. Dia seorang pelayan Tuhan. Dia memberikan suratnya. Di dalam surat itu ada nasihatnya kepada jemaat Kristen secara umum. Di sana dia menasihati agar umat Kristen itu tetap bertekun di dalam iman yang suci dan di dalam kasih. Jangan kemudian menyerah kepada para pengejek-pengejek itu. Kita mesti mengenali para pengejek-pengejek itu. Itu bahasa Yudas. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya pada hari ini, Yudas memberikan kepada mereka gambaran. Orang-orang yang suka mengejek itu, orang-orang yang suka membuli itu, mereka memang berasal dari luar. Mereka yang menyusup kepada jemaat dan mereka mengacaukan jemaat. Mereka adalah guru-guru palsu. Mereka adalah para penyesat yang menyangkal ketuhanan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah sehingga mereka menghina umat Allah. Dan yang paling membahayakan sebetulnya adalah ketika kemudian mereka menyalahgunakan konsep kehidupan Kristen di dalam anugerah yang mereka ketahui itu. Mereka tahu bahwa kehidupan di dalam kekristenan itu bergerak dari anugerah dan menuju kepada anugerah. Maksudnya bahwa bukankah orang Kristen itu hidupnya diselamatkan karena mengalami anugerah Tuhan dan bukan karena ketepatan dan kepenuhan orang-orang Kristen ketika melakukan hukum Taurat. Mereka mengerti tentang konsep anugerah itu. Dan karena itu justru mereka menganggap bahwa kehidupan ini ya sudahlah, dijalanilah dengan bebas. Mereka kemudian menghasut, mereka kemudian melakukan penyesatan kepada jemaat yang mula-mula waktu itu mereka mengajak jemaat agar hidup meniru mereka dengan mengumbar hawa nafsu kedagingan dengan dasar toh tidak ada hukum yang menghalang-halangi. Bukankah Tuhan cukup berlimpah dengan anugerah? Kemurahan Allah itu justru disalahgunakan dengan memandang murah setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang menganggap remeh, menganggap murah pengampunan Tuhan, keselamatan di dalam anugerah itu mengembangkan sikap hidup yang disebut antinomian. Antinomian, antinomos, nomian nomos, nomos hukum. Mereka hidup bebas, sebebas-bebasnya, seperti hewan liar di hutan rimba yang tidak mengenal peradaban. Sehingga peradaban yang dibangun manusia melalui agama, melalui iman, seolah-olah bagi mereka itu tidak berguna, sehingga sia-sia, tidak perlu hidup seperti itu. Dan umat Kristen yang hidup santun, hidup tekun di dalam iman menjadi objek cemoohan, menjadi objek celaan, dibuli oleh mereka. Mungkin kalau zaman modern sekarang, mungkin mereka akan mengatakan, aduh, hidup biasa saja, jangan sok suci. Orang yang hidup saleh, orang yang hidup tekun, malah diejek. Saudara yang terkasih,
Bahaya ajaran antinomian itu bukan saja menggoda iman kita sebagai Kristen, tetapi di dalam bacaan ini juga dijelaskan bagaimana gaya hidup yang seperti itu dapat memecah belah kehidupan umat. Mereka bisa memporak-porandakan tata kehidupan ini. Kehidupan yang tanpa hukum akan menjadi kacau. Maka Yudas mengatakan kepada kita melalui suratnya ini, menjelang akhir zaman, kita harus waspada. Kita harus tetap hidup di dalam iman yang suci, iman yang kudus, dan bertekun di dalam kasih. Dan cara kita merawat iman kita itu dengan mencintainya, dengan menghidupi firman Tuhan yang menuntun kita untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang merendahkan dan mengejek iman Kristen itu. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran, dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita yang disebut gereja, itu adalah tiang penjaga kebenaran. Kepada kita telah dipercayakan firman Tuhan itu yang adalah sumber kebenaran. Karena itu kita diminta oleh Tuhan untuk menjaga kebenaran, kemurnian firman Tuhan itu. Dan caranya adalah kita memakai dengan kuasa pedang roh, yaitu firman Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam Efesus 6 ayat 17. Karena itu jangan sampai kita berkompromi dengan ajaran sesat, walaupun cuma sesaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mengalami bullying. Mungkin bahkan ada orang-orang yang punya pengalaman seperti saya yang mungkin pada masa lalunya pernah mengalami ejekan atau bullying. Tentu kita bisa melepaskan pengampunan kepada mereka yang mungkin karena kekurang mengertian mereka mengejek dan membuli kita. Tetapi di satu sisi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita menjumpai di sekolah-sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di masyarakat, jika ada sikap-sikap yang kurang toleran, kurang bersahabat dengan kita karena iman kita, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tetap hidup di dalam kasih untuk mereka. Barangkali mereka sedang berproses menuju arah yang lebih baik. Sekalipun kita diejek karena iman kita, tentu itu tidak membuat kehidupan iman kita menjadi lembek. Tentu tekanan itu tidak membuat kita menjadi kemudian menyerah. Saudara-saudara, ejekan itu justru mempercantik iman kita. Tekanan itu membuat kita semakin bertekun di dalam Tuhan dan mengandalkan Dia. Kalau kita diejek, berarti kita diperhatikan. Kalau kita diperhatikan, berarti kehidupan kita menarik. Dan yakinlah bahwa kita sanggup menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan di dalam kehidupan iman kita. Kalau kita bertekun, maka di dalam ketekunan iman kita, ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Kalau iman kita menjadi iman yang berkualitas tahan uji, maka kehidupan iman kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Karena itu mari terus kita berjuang di dalam iman. Karena itu kita mari hidup terus mengasihi kehidupan ini. Mengasihi sesama kita
tanpa syarat, mengasihi dan memelihara kehidupan ini dengan iman yang kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir zaman kita harus terus bertekun, bukan berhenti, bukan menyerah, bukan kalah, tetapi kita harus senantiasa bertekun di dalam iman kepada Kristus. Kalau kita bertekun, maka Tuhan yang melihat kehidupan kita di dalam anugerah dan pertolongannya, Tuhan akan memampukan kita dan menjadikan iman kita menjadi iman yang tangguh, iman yang berakar, iman yang berbuah dan menghasilkan kesaksian hidup yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan kebenaran sabdanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jikalau Tuhan mengizinkan kami karena nama-Mu, melalui iman kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan, bahkan kami mungkin diejek karena iman kami direndahkan karena kekristenan kami. Ya Tuhan, kami memohon, kiranya dalam kasih-Mu yang besar itu, Engkau memampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dan tidak goyah dalam kehidupan kami. Biarlah kami pun tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kami memberlakukan kebenaran, kebaikan, kasih kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami berdoa untuk kesaksian hidup kami di tengah-tengah masyarakat, baik kami sebagai pribadi maupun sebagai gereja-Mu, GKI Batu. Ajari kepada kami Tuhan untuk terus menyaksikan kasih yang menjadi inti dari berita Injil kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan jikalau hari ini kami memasuki kehidupan kami, biarlah kehidupan kami penuh dengan rahmat dan berkat-Mu. Tuhan yang memberkati pekerjaan kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang menolong setiap kami dalam segala kelemahan kami, dan kiranya berkat penyertaan Tuhan itu yang boleh memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah online pada hari ini dengan mengarahkan hati kami kepadamu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Shalom.